Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Shalom. Ya, suatu sukacita yang luar biasa kalau pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah kita beraktivitas 1 minggu lamanya. Kita diketemukan lagi untuk saling bertemu. Yang utama adalah meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di situasi yang seperti ini, banyak keputusasaan yang kita rasakan. Tapi tetaplah terus berharap banyak kepada Tuhan. Karena hanya satu-satunya jalan, satu-satunya yang akan membantu kita adalah Yesus Tuhan kita, Allah kita. Amin. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian ini. Kita nyatakan dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ada hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena besar setiap-Mu atas hidup kami. Maka nyatakan terus panjang hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang tak bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. lebih Dalam ku menyembah, dalam godang kebenaran selamanya. inilah keliwat kami Tuhan, untuk selalu terus meninggikan nama-Mu. Yes, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa Lukiskan lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Yesus, Yesus Tuhan kita. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. lebih dalam, Ku menyembah dalam roh, dalam godang kebenaran selamanya. haleluya. Mari kita akan tinggikan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Selama-lamanya Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam yang nyata dalam sepanjang hidup kami. Biar kami Haleluya. sayang kamu,
namamu. Ya Bapa, ya Aba, oh ya Yesus Tuhan, sebab kasih kami Terima kasih. kesudahan selalu baru setiap pagi. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. nyembah. Rasakan hadiratnya tuh Dalam roh ada di tengah-tengah kita. kebenaran, Terus tinggikan namanya tuh. ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan Ya Yesus Tuhan, melebihi segala yang ada, segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran, Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah. dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, terima kasih. Haleluya. Amin. Yes, yes, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya. Amin. Amin. Sekali Haleluya. katakan amin. Amin. Sorakan haleluya. 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 Saya Haleluya. undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Iya. Yes, boleh kasih salam saudara-saudarinya. Kita bersuka cita. Kita tetap bersuka cita dalam Amin. Tuhan. Segala hal yang kita lihat, kita mau tetap bertekun dalam Tuhan. Yes. Tetap mengerjakan bagian kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Tetap bertindak benar. Yes. Yes Tuhan, sebab ketika kita mengerjakan bagian Tuhan, bagian kita di dalam Tuhan, kita menabur, kita mencucurkan air mata, kita percaya. Kita akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Amin. Yes, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pun akan terjadi atas bangsa kita, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berlabuh dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan Sorak-sorai
pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu Tuhan, dan kami mau alami lagi, yes Tuhan. Lidah kita dengan sorak-sorai, amin, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dengan sorak-sorai itu mau kami alami Tuhan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Supaya lebih lagi, yang penabur mencucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. sebab kami yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti. Sekali lagi katakan, yang menabur lebih lagi, yang Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Lebih lagi, kita mau menyatakan kebangkitan. Yang menabur curkan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkasnya pasti pulang membawa berkas. Katakan iman kita sekali lagi, pasti pulang membawa berkasnya. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih tetap semangat berdiri Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Kita akan terus bekerja di ladang Tuhan dan tidak mengenal kata lelah. Yes? Amin. Amin. Yuk. Teruslah bekerja di ladang Tuhan. Apapun kondisi kita. Ya. Jangan lelah. Yes Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah Yes. bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, Tuhan. Betapa semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan Atas segalanya. atas segalanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Yes. Kita akan terus tetap semangat bekerja di ladang Tuhan sambil tetap bersuka cita apapun kondisi kita. Yes, Tuhan. Ratakan Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes. Amin. Yes. Yes, kita mau katakan samping kanan kirinya, jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Yes. Banyak tantangan, kita harus tetap semangat. Amin. Yes, Tuhan. Yes, yes, yes. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Yes, Tuhan. Amin. 3 hari ke belakang ini ya Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas bangsa kita. Meskipun secara mata, secara logika manusia bahwa kok begini gitu. Tapi kita mau tetap ambil bagian kita bahwa itu sudah dalam rencana Tuhan. Dan itu baik. Tuhan selalu mengatakan hanya rancangan damai sejahtera yang terjadi. Yes, amin Tuhan. Begitupun dalam hidup kita. Meskipun ada banyak tantangan, terkadang kita bertanya terkadang kita merasa kecewa, merasa hancur. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita menjadi pengerja-pengerjanya. Sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Kita mau tetap setia melayaninya, mengerjakan bagian kita, menabur firman dimanapun kita ditempatkan, bagaimanapun ladang tanah yang kita temui, kita mau mengerjakan bagian kita. Yes Tuhan, biar kami terus setia melayani-Mu Tuhan. Yes Bapak. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan. Lebih lagi kita mau katakan sampai akhir, sampai akhir. Yes Tuhan, ini sikap hati kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan,
menanti dengan segala janji tantangan situasi yang kami hadapi Tuhan Yesus. sampai Kami mau tetap setia Tuhan. dapat mahkota Mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh ya Tuhan, seperti wanita Murah yes Tuhan, kami mau ambil titik terendah kami Tuhan Yesus. di bawah kaki Di bawah kaki-Mu Tuhan kami datang Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik. Lagi kita katakan seperti wanita yang mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Amin yes Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapati, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar kami boleh terus melayani-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu dengan setia Tuhan, menanti janji-janji-Mu Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kehidupanku ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. ku menutup Yes mata, Tuhan, ini setiap hati kami ku Tuhan tetap Yesus. setia Kami mau tetap setia Tuhan, menanti janji-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itu terjadi Tuhan Yesus. Dan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, semuanya baik Tuhan. tetap setia untuk melayani. Bapa, sampai akhir ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami katakan lebih lagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
benar Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan mengambil komitmen Tuhan untuk tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami untuk ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan sampai akhir hidup kami ada di dalam kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan jadi tanah yang siap untuk ditaburi akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini bisa bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sus, Tovera. Baik. Bapak Ibu, kita mau berdoa terlebih dulu untuk anak-anak kita. Yuk, mari kita berdoa. Mari pejamkan mata, Mas El. Baik, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anak-anak kami pagi hari ini Tuhan. Dalam masa muda mereka Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka memberikan hidupnya kepadamu Tuhan. Bawa lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu untuk belajar akan firman-Mu. Kau bawa lebih lagi bertumbuh imannya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati sekolah minggu hari ini Tuhan. Kau berkati guru yang mengajar, berkati hati-hati anak-anak kami Tuhan ini supaya menangkap dan terima firman yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas anak-anak kami, Kau beri kesehatan dan Kau beri kekuatan atas mereka dalam pertumbuhan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu anak-anak. Shalom Bapak Ibu, mengucap syukur ya pada pagi hari ini kita di minggu terakhir di bulan Agustus ya. Ada banyak kejadian yang luar biasa di minggu-minggu ini, tapi kita anak-anak Tuhan, kita umat-umat Tuhan semangat. Kita harus yakin bahwa apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan di bangsa ini dan di hidup kita ini adalah Tuhan punya rencana dan Tuhan mempunyai maksud dan tujuan atas setiap apa yang terjadi. Baik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema menabur dengan iman, menuai dengan sukacita. Ya. Ayat yang akan diambil untuk bahan perenungan kita ada di 2 Korintus 9 ayat 6. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6, saya bacakan Bapak Ibu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Next Mas. Jadi kita umat-umat Tuhan, setiap kita orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan di tempat ini, di gereja ini, ada dalam komunitas setiap sel yang ada di Ngalian, di Gatsu, di Sembar, di Yutin, di Prospek. Kita mengucap syukur Bapak Ibu ya. Kita ada dalam komunitas yang bertumbuh, kita ada dalam komunitas yang membawa kita untuk mengenal Allah lebih lagi ya. Di gambar belakang Bapak Ibu melihat buah-buahan ya. Setiap kita pasti senang melihat buah-buahan yang luar biasa. Pasti ada yang suka durian di sini. Tapi ada yang nggak suka durian Bapak Ibu. Ya. Kita pasti senang mendapatkan hasil atau membeli sesuatu dari buah itu hasil yang terbaik tentunya. Ya. Toh kalau orang yang kadang beli durian, kalau dapat yang nggak manis, itu aja bisa komplain loh Bapak Ibu. Ya enggak. Ada yang diganti kalau beli yang
Kalau pas kita beli di penjual durian dan tidak manis diganti. Buah-buah yang hasil yang terbaik itu pasti diharapkan oleh setiap orang, Bapak Ibu. Ya, kita akan memilihnya pasti yang terbaik. Ya, buah-buah yang kita beli di pasar kita pasti memilihnya yang baik. Jarang sekali orang di pasar ke pasar atau itu membeli buah yang bentuknya tidak menyenangkan. Ya, kalau orang Jawa bungkek atau kisut atau apa itu pasti disisihkan, pasti tidak mau mengambilnya. Yang diambil pasti adalah buah yang terbaik. Ya, menurut pandangan kita waktu kita beli buah. Ya. Dari setiap buah yang terbaik ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sesuatu urutan yang sebenarnya itu tidak serta-merta hasilnya itu terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Pasti kita tahu bahwa buah durian itu tidak muncul karena simsalabim jadi apa. Ya, seperti Pak pesulap itu ya. Tapi buah durian itu menjadi buah yang terbaik, ada proses yang harus dilewati. Buah kelengkeng, ini baru musim lengkeng Bapak Ibu. Buah kelengkeng yang diimpor dari negeri yang sangat jauh menjadi buah yang kita nikmati hari yang rasanya enak itu ada proses yang harus dilewati buah itu untuk menjadi buah yang enak kita nikmati. Semua buah yang di pasar bahkan semua hasil dari buah-buahan itu ada proses yang dilewati untuk dapat kita nikmati. Naik Mas. Prosesnya adalah ada proses menabur atau menanam benih Bapak Ibu. Tentu setiap kita ini pelajaran yang sudah diajarkan dari SD ya Bapak Ibu ya. Bahkan ibu-ibu pasti sering melakukan hal ini ya. Menanam cabai ya kan. Bahkan ada yang menanam tomat di polybag atau di pekarangan yang rumahnya masih luas ya. Pasti hal ini sering dilakukan oleh ibu-ibu. Bahkan bapak-bapak ada yang hobinya juga menanam. Ada bapak-bapak yang hobinya menanam. Pak Jondri menanam enggak? Menanam apa Pak Jondri? Wes pasti, itu yang paling mudah ya Pak. Menanam kangkung juga ya. Jadi menanam ini hal yang sangat mudah dikerjakan. Hampir setiap kita sebenarnya bisa melakukannya. Karena syaratnya cuma mudah Bapak Ibu ya. Ada tempat dan ada tanah Bapak Ibu. Dan ada bibitnya, kita bisa menanamnya ya. Jadi menanam adalah suatu proses, menabur adalah suatu proses menanam benih ke dalam tanah ya. Jadi itu proses seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi sebuah semangka yang warnanya merah yang tanpa biji itu ada prosesnya itu Bapak Ibu. Ya, di Superindo itu tidak menciptakan semangka, tapi petani yang menanam semangka itu sehingga terjual di Superindo. Ya, di pasar juga seperti itu. Ya, hal dasar dalam menabur adalah tempat atau tanah. Harus ada tempatnya, ya Bapak Ibu ya. Harus ada tanahnya, ya kan. Terus benihnya juga harus ada Bapak Ibu. Kalau kita punya tempat, kita punya tanah, tanpa kita punya benih yang ditabur, ya harus nanti rumput liar yang tumbuh tentunya. Karena rumput liar itu kadang-kadang kita nggak menabur, kita nggak menanam, muncul Bapak Ibu ya. Selama proses pertanian ini, tindakan pencegahan yang tepat harus dilakukan termasuk ada kedalaman yang tepat Bapak Ibu, jarak tanam yang tepat, tanah harus bersih dan sehat, bebas dari penyakit dan patogen lainnya termasuk jamur. Setelah itu benih siap untuk ditanam. Jadi proses menanam atau menabur benih ini harus disiapkan benar-benar Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak Ibu tidak bisa menanam cabai di aspal atau di jalan raya. Baru lewat sebentar, udah truk lewat, udah mati tentunya Bapak Ibu. Tentu kalau menanam cabai atau menanam sayur-sayuran adalah tempatnya harus tepat Bapak Ibu.
Minimal kalau yang di polybag harus mempersiapkan media tanamnya. Kalau sekarang mudah sekali kita bisa beli media tanam, ya. Kalau di dalam skala besar, media tanam yang disiapkan itu harus benar-benar diperhitungkan, ya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita nggak pernah pikir bahwa tanah itu punya pH. Selama ini ya masukkan tanah ke polybag, tanami cabai gitu ya, ngambil dari dapur ada biji cabai, dimasukkan gitu, tanpa kita ngecek pH-nya berapa. Tapi kalau dalam skala besar, skala industri atau skala pertanian yang besar industri itu, mereka mempertimbangkan semuanya. Dia mengatur keasaman tanah, mengatur kadar humusnya berapa, ya kadar humatnya berapa, dihitung sangat detail gitu. Jadi bagaimana gulma ini bisa bertahan, bagaimana ini apakah ada nanti patogen-patogen atau jamur itu yang merusak akan benih yang akan kita tanam. Semua dipertimbangkan, ya Bapak Ibu. Dan terlebih Bapak Ibu, cara menanamnya berbeda-beda. Cara menanam cabai berbeda dengan cara menanam semangka. Cara menanam semangka berbeda dengan cara menanam mangga, ya. Cara menanam mangga berbeda dengan cara menanam kurma. Ya. Bapak Ibu pernah dengar cara menanam kurma seperti apa? Dia di tempat yang sangat tandus, yang sangat kering. Nah, harus dengan menindinya dengan batu supaya akarnya sampai ke tanah. Itu cara menanam kurma. Kalau semangka, cara menanamnya seperti itu Bapak Ibu tentu akan langsung mati. Ya. Jadi cara menanamnya pun berbeda-beda. Benih harus benar-benar mendapatkan media yang tepat untuk dia bertumbuh. Benih harus mendapatkan posisi atau suasana, kondisi yang tepat untuk bertumbuh dan berakar, Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang menanam benih atau menabur benih. Lanjut Mas. Tadi firman Tuhannya tentang menabur dan menuai. Ya, ini tentang menuai Bapak Ibu. Arti menuai sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong padi dengan ani-ani atau mengetam padi atau menjalankan panen, memanen atau memetik hasil, itu adalah menuai. Ya, saya jelaskan pertama tentang menanam dan menuai. Menuai ini juga ada proses Bapak Ibu ya. Menuai semangka, memanen semangka berbeda dengan memanen padi. Ya, kita nggak bisa memanen semangka dengan mesin yang namanya hover itu ya. Atau memanen semangka dengan cara memanen kurma beda lagi. Cara untuk menuai berbeda-beda. Ya. Kalau orang-orang yang zaman dulu pasti kenal ani-ani. Kalau ani-ani bukan yang dibahas di media sosial ya Bapak Ibu ya. Ani-ani alat ya. Si Tia udah ketawa karena tahu ani-ani dia. Jadi alat untuk memotong padi itu namanya ani-ani. Kalau saya dari kecil, saya kecil waktu itu masih pernah melihatnya ani-ani. Tapi anak saya sudah tidak tahu ani-ani seperti apa. Bahkan mungkin Pak Didik juga mungkin nggak ngerti bentuknya ani-ani ya kan. Itulah yang namanya menuai. Ini saya jelaskan secara umum dulu tentang menuai Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu paham, mengerti bahwa di dalam firman Tuhan tadi ada yang namanya barang siapa menabur, barang siapa menuai. Ya kan? Ini saya jelaskan tentang arti menabur dan arti menuai. Lanjut Mas. Paulus menuliskan prinsip rohani yang mendasar bagi kehidupan orang percaya, yaitu tentang hukum tabur dan tuai. Seperti di 2 Korintus tadi Bapak Ibu ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus mengajarkan hari ini untuk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di Korintus adalah jemaat Tuhan yang mempunyai mata pencaharian dengan agriculture ya Bapak ya, dengan bertani dan bercocok tanam. Jadi hal ini diajarkan ke jemaat di Korintus ini supaya jemaat bisa memahami dengan mudah. Paulus ini luar biasa ketika melihat situasi dan kondisi, dia memberikan contoh yang luar biasa ya. Di dalam kekristenan kita sebagai umat Tuhan paham sekali apa yang namanya setiap kita
menabur, menanam, dan menuai kita paham sekali. Ya Bapak Ibu ya. Kita udah, tadi saya tanya ke Pak Jondi pun tahu bahwa menanam itu dengan mudah gitu ya. Ya, dalam dunia pertanian, petani menabur benih dengan penuh keyakinan bahwa ia akan menuai hasil pada waktunya. Ya. Ini hukum alam yang pasti Bapak Ibu ya. Demikian pula dalam kehidupan rohani, setiap iman, kasih, pelayanan, bahkan persembahan yang kita tabur bagi Tuhan tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita bersama Tuhan, semuanya tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Ya. Allah berjanji, orang yang menabur dengan iman pasti akan menuai dengan sukacita Bapak Ibu. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu berjemaat di sini bersama-sama bertumbuh di Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Gatsu Bapak Ibu. Kami mengucap syukur melihat teman-teman Youth, Teen yang masa-masa di mana bertumbuh, masa-masa di mana mengambil jati dirinya, masa-masa di mana mengambil keputusan-keputusan yang sulit Bapak Ibu. Dan kita bersama-sama sebagai orang tua juga ya, ada dalam komunitas di mana kita juga sama-sama mengalami masa-masa yang agak-agak susah hari ini, agak-agak banyak tantangan di dalam setiap pekerjaan kita. Tapi kita tahu kita punya Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Kita punya Allah yang besar. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Lanjut Mas. Apa yang akan kita pelajari dengan menabur dengan iman dan menuai dengan sukacita Bapak Ibu? Ya. Setiap kita harus mengerti dan memahami kehidupan kita ini bukan hanya sebatas di dalam dunia ini saja Bapak Ibu. Kehidupan kita hanya bukan sebatas di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam teman kos, atau di dalam RT yang ketua RT, ya kan? Tapi hidup kita ini ada di dalam Tuhan, ya, di dalam sebuah rencana yang luar biasa, dalam sebuah rencana yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kita ini adalah luar biasa. Yang jauh-jauh dari Papua, ya kan, belajar ke Jawa, pasti punya rencana, ya kan? Terlebih-lebih kita di dalam Tuhan. Tuhan terlebih punya rencana yang luar biasa atas kita, Bapak Ibu ya. Naik Mas. Menabur dengan iman membutuhkan keyakinan pada janji Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita ditetapkan Allah adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya Bapak Ibu ya. Allah memanggil kita, pernah saya sampaikan juga di dalam Komsel gitu, bahwa Allah memanggil kita, setiap kita bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tentunya begitu Bapak Ibu ya. Tapi Allah memanggil kita untuk kita menjadi berkat, tentunya ya. Menabur dengan iman membutuhkan keyakinan akan janji Allah ya. Menabur berarti melepaskan sesuatu yang kita punya hari ini untuk sebuah hasil yang belum kita lihat Bapak Ibu. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, ya kan? Terlibat dalam suatu kegiatan kerohanian. Tentunya ada kerinduan bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah membawa hasil yang luar biasa. Ya, dalam Komsel, kita ada dalam pelayanan di Komsel gitu ya. Kita kunjungan, kita rindu bahwa yang kita kunjungi ini mengalami pemulihan. Dan ketika kita berdoa di setiap Sabtu, tentu kita rindu bahwa apa yang kita doakan ini ada hasilnya. Tapi Bapak Ibu, ya, setiap kita belajar kepada petani Bapak Ibu ya. Apa yang kita kerjakan ini
kita tidak bisa dapatkan dengan instan. Hari ini kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita, tentu tidak instan itu terjadi. Ya. Kita harus menabur doa kita. Semalam ada konser doa gitu ya di Baan, luar biasa apa yang dia sampaikan, bahwa ada suatu negara berdoa selama 100 tahun, ya kan, sampai negara itu mengalami transformasi, dan 100 tahun itu tanpa putus berdoa. Luar biasa sekali. Jadi menabur itu bukan tentang simsalabim atau tentang ditaruhlah suatu benih terus besoknya jadi buah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Menabur adalah merelakan bagaimana kita mengerjakannya ini dengan tulus atau enggak. Kita memberikan apa yang kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ya, hasilnya adalah kita harus menaruh dengan iman bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan itu pasti terjadi. Entah kapan waktunya kita tidak tahu, karena Tuhan yang akan memberikan hasil yang luar biasa. Dibutuhkan iman untuk melakukannya. Kita melayani Tuhan Bapak Ibu, kita harus punya iman, ya. Kita dalam hidup kita seluruhnya kita harus memerlukan iman Bapak Ibu. Kita dalam bekerja pun harus punya iman Bapak Ibu. Ya. Dalam kita membimbing anak-anak kita membimbing orang-orang yang kita layani, kita perlu iman Bapak Ibu ya. Dengan iman itu kita akan membawa ya suatu hasil yang luar biasa Bapak Ibu. Iman adalah percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat ini Bapak Ibu di Semarang Barat ini ada karena ada teman-teman, ada rekan-rekan yang lain yang mempunyai kerinduan yang sama. Ada kegerakan di Semarang Barat Bapak Ibu. Ada orang-orang yang akan mengenal Kristus di Semarang Barat. Ada orang-orang yang akan diselamatkan di Semarang Barat. Luar biasa. Ini namanya iman Bapak Ibu. Bertahap kita akan berjalan, ya. Kita tidak pernah mengerti siapa yang akan datang ke sini, tapi kita yakin bahwa firman yang telah kita terima ini pasti akan menghasilkan sesuatu Bapak Ibu. Ya. Senang sekali ketika ada jemaat Tuhan datang gitu. Dari mana kamu datang? Bagaimana kamu tahu bahwa di sini ada gereja? Oh, saya lihat dari Google Map. Itu tidak instan terjadi Bapak Ibu. Tentu karena hasil daripada doa dari setiap kita. Bapak Ibu, ya. Saya yakin itu. Bahwa bukan karena Google Map-nya, tapi karena ada kuasa daripada apa yang telah kita tabur. Setiap Sabtu minggu kedua dan keempat ya Bapak Ibu. Kita berdoa. Kita bergumul di tempat ini mendoakan sekeliling kita. Mendoakan RT-RT di sekitar kita, warga-warga di sekitar kita. Ya. Kita menabur doa kita dengan iman Bapak Ibu. Kita dengan segenap hati, segenap kesatuan daripada pimpinan Roh Kudus setiap kita berdoa ini dengan iman Bapak Ibu. Hasilnya luar biasa. Kita melihat ya banyak sekali teman-teman yang hadir. Ada Bu Wagiem ya kan, Bu Else dan lain-lain yang hadir tempat ini. Mengucap syukur bahwa Allah pasti bekerja Bapak Ibu. Kita harus taruhkan dengan dasar iman inilah bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Seperti petani tidak takut menaruh benih di tanah. Demikian pula kita harus berani mempercayakan hidup, waktu, tenaga, harta kita kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Bapak Ibu. Ya. Jemaat Tuhan, Pak Edi juga mendorong kepada setiap kita, setiap jemaat Tuhan. Dan saya sendiri pun mendorong jemaat Tuhan, jangan jemu-jemu untuk kita melayani Tuhan Bapak Ibu.
luangkan waktu di mana di dalam segala kesibukan kita, di dalam segala kerepotan kita, anak-anak youth dan teen, bisa di dalam segala hal yang sedang kalian hadapi, sekolah kalian yang sekarang waktunya semakin panjang gitu kan, tugas-tugas yang banyak. Mari bersama-sama gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Ya. Bukan tentang seberapa hebat kita, bukan tentang apa yang dapat kita tonjolkan, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk kita dipakainya lebih lagi, Bapak Ibu. Tuhan merindukan, ya, setiap hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bisa memberikan hidup kita bisa memberikan apa yang kita miliki, bukan berkata tentang hanya sebatas satu materi atau apapun, tapi apa yang kita punya dalam hidup kita ini kita bisa gunakan untuk kita pakai dalam pelebaran kerajaan Allah, Bapak Ibu, ya. Jangan takut untuk menabur atau melakukan banyak di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saya adalah saksinya, ya. Saya bisa menikmati anugerah Tuhan, bukan masalah banyak tantangan atau apapun juga, tapi saya melihat penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu, dalam hidup saya, ya. Saya bisa bersaksi di tempat ini, saya bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Pernah dalam kuliah, saya juga pernah manggul tiker untuk acara PMK, Bapak Ibu, ya. Pak Edi juga tahu itu bahwa di kos-kosan itu kita sering naik motor itu tikernya sampai penuh, nggak kelihatan sampai sini gitu kan. Karena tikernya itu bukan cuma satu, ada kadang-kadang 5-6 tiker yang panjang gitu. Dulu kan ada tiker yang panjang gitu ya. Itu kita biasa lakukan hal seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dari hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu, dari menabur hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sangat-sangat semua orang bisa kerjakan, itu nanti akhirnya Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Pak Edi sampai jadi pendeta untuk menggembalakan jemaat di sini itu bukan hanya sebentar, Bapak Ibu. Prosesnya panjang, Bapak Ibu. Dihajar Tuhan, dibentuk Tuhan. Itu dari proses menabur hal-hal kecil yang Pak Edi kerjakan, Bapak Ibu, ya. Kalau dibilang tentang menabur sama Pak Edi, suruh bercerita, mungkin tidak habis. Bu Ivon itu kalau udah bercerita, tidak habis dari pagi sampai seminggu. Bercerita bagaimana mengerjakan bagian dia, ya, menabur di ladang, menabur dengan banyak hal, bahkan cucuran air mata dia kerjakan, Bapak Ibu, ya. Sudah pernah cerita sama Bu Ivon belum, Bapak Ibu? Gimana, Bu? Cerita, Bu. Kapan-kapan khotbah Bu Ivon, ya. Oh, amin. Jadi kita mau mengerjakan, kita mau pakai hidup kita. Kita mau menabur apa yang kita punya, waktu kita. Bahkan mungkin kalau kita diberkati melimpah kita dengan uang kita, ya kan? Dengan apa yang kita punya. Ya, kalau kita bisa masak, kita bisa menabur dengan apa yang kita masak gitu ya. Saya di sini seneng gitu ya, ada yang bawa makanan, menabur dengan itu, kita bisa nikmati bareng-bareng. Yakinlah bahwa saya pernah mengalami bahwa dulu saya itu help pelayanan Alpha dan Omega, kalau orang bilang pelayanan terakhir. Tapi saya terberkati dengan setiap ada perjamuan kasih, itulah adalah anugerah bagi saya. Karena saya anak kos, jadi ketika perjamuan kasih pasti ada sisa makanan, dan ya akhirnya kita yang menikmati terakhir, yang mengumpulkan terakhir berkas-berkasnya itu, Bapak Ibu. Dan itu kami bisa nggak makan, ya, nggak bisa nggak makan. Kami bisa nggak masak atau jajan di warung gitu. Jadi uang kami bisa kita sisihkan, gitu kan. Hanya karena waktu perjamuan kasih ada sisa-sisa makanan, dan itu sangat saya rasakan bahwa tentu ada orangnya dengan rela hati membawa makanan untuk dinikmati bersama-sama, dan bahkan sisa-sisanya pun bisa memberkati saya waktu itu. Waktu kuliah, Bapak Ibu, maksudnya. Kalau di sekarang ya memang saya makan habis. Waktu kuliah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Waktu kuliah itu waktu yang sangat susah bagi saya. Memang karena rumah saya jauh, jadi harus
Apalagi dulu enak ya, dulu nggak enak karena kalau mau transfer apa-apa nggak bisa, pakai wesel pun susah. Kalau sekarang enak, pakai e-banking, pakai OVO, pakai apa-apa bisa ditransfer. Anak sekarang udah nggak pegang cash. Kalau dulu untuk dapat uang makan lagi harus pulang. Kalau zaman dulu, anak kos itu, Pak Edi juga ngerasakan itu. Bagaimana kalau mau ngambil jatah pulang, ya pulang gitu. Pulang kalau nggak naik sepeda motor ya naik bis. Kalau Pak Edi bisnya agak bagus arah Surabaya. Kalau di saya bisnya itu jeleknya minta ampun. Tia tahu, Tia nggak pernah naik bis karena dia masa Teh Jakarta ke Jepara Teh naik bis, ya jelek sekali bisnya kan. Dan itu suatu perjuangan dalam hidup saya waktu kuliah. Dan saya selalu diberkati ketika dulu saya help itu ada sisa makanan yang saya bisa nikmati. Jadi saya yakin bahwa Tuhan menaruhkan orang-orang yang luar biasa juga tentunya, ya, untuk bawa makanan waktu itu. Dan hasilnya seperti ini sekarang buahnya. Ya Bapak Ibu, saya masih gendut ya kan, saya suruh diet terus ya kan, sampai sekarang batasi makan gitu kan. Mengucap syukur Bapak Ibu, ada buahnya seperti ini. Dan kita umat-umat Tuhan jangan takut untuk kita mengambil bagian dalam menabur Bapak Ibu. Lakukan apa yang memang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita tabur. Ya, percayalah dengan iman. Apa yang kita kerjakan ini pasti akan menghasilkan sesuatu. Ya. Datanglah setiap doa. Berdoalah. Mari bersama-sama kita berdoa. Pasti akan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Berilah kepada orang yang memang Tuhan gerakkan untuk kita beri. Berdoalah kepada mereka yang perlu didoakan. Kunjungilah mereka yang perlu dikunjungi dan dikuatkan. Yakinlah bahwa rencana Tuhan dalam apa yang kita kerjakan ini akan pasti menghasilkan sesuatu. Ya, pasti akan membawa suatu perubahan yang luar biasa. Lanjut Mas. Menabur dengan rela membuka jalan menuai berkat melimpah Bapak Ibu. Menabur berarti Paulus menekankan bahwa pemberian bukan soal jumlah tetapi sikap hati Bapak Ibu. Di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela Bapak Ibu. Paulus mengajarkan hal yang benar Bapak Ibu. Firman Tuhan tertulis dengan jelas, ya. Harus ada dengan kerelaan hati. Harus ada dengan hati yang tanpa terpaksa kita memberi Bapak Ibu. Kita memberi waktu dengan terpaksa itu hasilnya akhirnya tidak akan kita terima Bapak Ibu, ya. Karena Yutin ini biasanya yang sering perlu kita ingatkan. Karena keasikan main game, ya kan? Karena sebentar lagi mabar ini kan. Nah, ketika disuruh untuk atau ada jadwal yang harusnya doa atau harusnya komsel, itu ada rasa yang aduh, gak komsel ini. Padahal waktu komsel jamnya mabar, gitu kan. Ini harus dirubah anak-anakku ya. Gak boleh. Kita anak Tuhan harus mempunyai standar yang berbeda. Firman Tuhan jelaskan bahwa harus memberikan waktu kita dengan sukarela, tanpa paksaan Bapak Ibu ya. Paulus mengajarkan ini luar biasa ya. Kalau hati kita benar memberikan waktu kita kepada Tuhan, bahkan ketika hati kita benar memberikan uang kita kepada Tuhan, ya, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa dengan apa yang sudah kita berikan Bapak Ibu, ya. Di Lukas 21 ayat 12 itu contoh yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, Bapak Ibu. Jadi ukuran daripada memberi adalah bukan tentang seberapa besar. Kalau kita memang diberi oleh anugerah Tuhan, diberi oleh dorongan hati yang kudus untuk kita memberi dengan kerelaan, dengan jumlah besar, itu adalah luar biasa yang Tuhan taruhkan. Tapi ukuran firman Tuhan adalah bukan itu, Bapak. Ya. Ukurannya adalah memberi dengan ikhlas dan tulus. Kok ikhlas kan bahasa mana gitu ya? Dengan sukarela gitu ya. Kalau bicara ikhlas nanti aku kayak khotbahnya Pak Ustadz gitu ya. Tapi kita memberi dengan sukarela, Bapak Ibu, seperti janda miskin ini. Bayangkan memberi 2 peser itu dibanding dengan orang kaya yang memberi dengan banyak sekali, itu Tuhan sampaikan lebih besar daripada janda miskin. Karena janda ini memberi dengan segala kekurangannya, memberi seluruh hidupnya. Dikatakan bahwa ini memberi seluruh nafkahnya. Berarti kalau bilang nafkahnya adalah tentang kebutuhannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai dari memberi adalah bagaimana sikap hati kita, Bapak Ibu. Nilai daripada memberi adalah bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana kita dengan hati kita ini, kerelaan hati kita ini seberapa, Bapak Ibu, ya. Paulus mengajarkan hal yang luar biasa. Paulus mengajarkan hal yang benar kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tahu, tidak harus menunggu. Aku itu mau memberi kalau sudah punya uang 1 miliar. Bukan seperti itu Tuhan, Bapak Ibu ya. Yang Tuhan rindukan adalah memberi dengan kerelaan hati, Bapak Ibu, seluruh hidup. Saya mau menjemput jemaat-jemaat kalau saya udah punya mobil Fortuner, ya kan? Kapan waktunya, ya kan? Dengan sepeda motor, bahkan kalau kita punya hati untuk menjemput atau menghampiri orang-orang yang kita mau ajak ke gereja, itu yang Tuhan rindukan juga. Jadi kita tidak boleh membatasi diri kita. Kata kalau itu memang sering dibuat untuk bersembunyi dengan sesuatu yang sebenarnya kita enggan untuk melakukannya. Ya. Kalau saya sudah kerja, nanti saya akan memberikan pelayanan hidup saya untuk Tuhan. Kalau saya sudah, ya kan? Kalau. Padahal kalau kadang sering tadi saya katakan, itu adalah alat untuk bersembunyi dari ketidakmauan kita terlibat di dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu ya. Alasan-alasan sering kita gunakan. Ya. Padahal Tuhan sampaikan bahwa bukan tentang jumlahnya, bukan tentang nilai nominalnya, tapi tentang hati kita, mau apa tidak. Ya. Saya mau menyampaikan firman Tuhan kalau saya sudah jadi pendeta, kan tentu tidak Bapak Ibu ya. Atau saya mau menginjili kalau saya sudah jadi ketua komsel, tentu tidak Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita tidak gunakan kata-kata alasan kalau, Bapak Ibu. Tapi mari kita mau terlibat ya. Kita mau mengambil bagian di dalam prosesnya Tuhan, yaitu menabur dengan rela, Bapak Ibu. Orang yang menabur dengan rela bukan terpaksa, membuka pintu berkat Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu ya. Di Yohanes 6 ayat 9 di sini katakan, seperti contohnya di Yohanes 6 ayat 9 Bapak Ibu ya. Ini adalah perumpamaan yang sering sekali kita baca dan kita ambil contohnya. Apa aja Bapak Ibu? Ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam cerita itu kita sering melihatnya ada berkat sisa 12 keranjang. Yang kita lihat hanya itu aja, ya kan Bapak? Tapi
seringnya kita lupa bahwa di dalam proses itu ada anak kecil yang memberikan bekalnya, ya kan? Ada anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Sering kebalik ya Bapak Ibu ya. Jadi ada cerita yang sebenarnya luar biasa terjadi di dalam mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang sering kita lihat adalah, yang sering kita dengar adalah, oh ada sisanya banyak sekali sehingga orang sudah makan gitu kan. Mungkin lebih dari 5.000 orang karena yang terhitung adalah laki-laki. Tapi Bapak Ibu ketahui ada anak kecil yang memberikan hidupnya, memberikan seluruh apa yang dia punya untuk terjadinya sebuah mukjizat yang besar Bapak Ibu. Ya. Tuhan juga rindukan dalam hidup kita. Ya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita tidak tahu bahwa apa yang kita berikan ini bisa menjadi suatu mukjizat yang luar biasa. Ya kan? Anak kecil ini tidak tahu Bapak Ibu bahwa ketika ini loh saya mempunyai bekal, kira-kira bagaimana gitu kan. Bahwa kan si murid Tuhan Yesus berkata, kalau cuma segini mana cukup kan begitu. Tapi Tuhan mempunyai cara pandang yang berbeda Bapak Ibu. Tuhan memiliki cara yang di luar daripada pikiran manusia. Bahkan murid-muridnya pun tidak mengerti bahwa Tuhan memiliki suatu karya yang luar biasa yang akan terjadi. Kalau muridnya tahu tentu, ayo bawa sini, biar Tuhan buat mujizat, kan begitu. Simpel aja kan. Tapi muridnya aja sampai bilang, mana cukup kalau cuma segini kan begitu. Tapi Tuhan melakukan hal yang di luar daripada apa yang dipikirkan manusia Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama ya memberikan apa yang kita miliki, waktu kita. Saya berkata memberi bukan tentang hanya uang ya Bapak Ibu ya, tetapi tentang segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Yang pintar ngomong ya kan, yang pintar diplomasi ya, yang pintar buat program, yang pintar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mari gunakan itu untuk dipakai Tuhan supaya mukjizat Allah bisa terjadi. Dan siapa tahu dalam apa yang kita kerjakan, ketika Tuhan sudah berfirman, ketika sudah bersabda, itu mukjizat terjadi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan sanggup melipat gandakan benih yang kita tabur, baik secara rohani maupun jasmani Bapak Ibu ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Bapak Ibu ya. Tuhan berfirman seperti itu Bapak Ibu ya. Berilah ya kan. Bahkan takaran apa yang kita takarkan itu akan ditakarkan kepada kita. Apa yang kita ukurkan dalam hidup kita ini akan diukurkan kepada kita. Setiap kita senang kalau diperhatikan tentunya Bapak Ibu ya. Siapa yang nggak senang diperhatikan? Apalagi yang sudah punya pacar ya kan, diperhatikan pacarnya itu suatu yang wow, berbunga-bunga gitu ya. Yang LDR itu tentu kalau udah ditelepon, wow, berbunga-bunga gitu kan. Atau yang baru mencari jodoh ketika punya target atau punya kerinduan dengan siapa, itu rasanya berbeda. Bahkan kita sebagai orang yang keluarga pun ketika kita diberkati Tuhan, hati kita pasti seneng banget Bapak Ibu ya. Hati kita seneng banget ya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita memberikan ukuran yang kita ukurkan dalam hidup kita. Bahkan di dalam pelayanan kita ini, kita sadari sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberikan juga apa yang telah kita ukurkan. Waktu kita ini juga ya kan,
kayak ibu hamil gitu ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu pelayanan Bapak Ibu. Ya Bu, ya kan Jumat latihan, Sabtu kemarin, Minggu juga pelayanan. Minggu kemarin itu dia WL juga. Saya itu hebat sekali nih ibu hamil ini bilang gitu. Tapi jangan takut bahwa apa yang ukuran dalam hidup kita, kemampuan kita ini pasti akan Tuhan ukurkan juga nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk melakukan hal dalam melayani Tuhan, bahkan memberi dalam banyak hal, jangan takut. Karena Tuhan mempunyai ukuran yang berbeda daripada ukuran manusia Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah sekarang kita berkata tentang menuai. Tadi tentang menabur Bapak Ibu. Ya. Ini hal yang menyenangkan. Menuai itu hal yang menyenangkan. Ya. Petani itu menanti-nantikan waktu menuai Bapak Ibu. Ya. Waktu menabur itu waktu yang berat Bapak Ibu. Pak, ya. Petani itu menabur itu sangat berat, harus mempersiapkan awal-awal, ya. Waktu kecil saya senang ketika waktu kecil ya, orang Jawa nggaru pernah waktu mengolah tanah itu ditarik sapi, tapi tanahnya sebelum ditanam padi itu tanahnya dikasih air full, ya gitu, nanti digaru supaya rata gitu, supaya bisa ditanami dengan mudah. Ditandur itu pakai tangan itu mudah gitu kan. Benar-benar tanah itu digemburkan. Saya senang sekali di situ karena asik, anak kecil suka air kan waktu itu. Nah, menanam itu berat Bapak Ibu, ya. Proses menanam awal itu berat, tapi menuai dinanti-nantikan oleh petani Bapak Ibu. Ayah saya petani. Jadi bagaimana menanti-nantikan hasil daripada apa yang ditanam itu, ketika hasilnya luar biasa tanpa ada masalah, senangnya minta ampun Bapak Ibu. Bahkan mungkin Pak Jondri ketika lomboknya berbuah lebat, senang Pak Jondri, senang enggak Pak Jondri? Wah, senang pasti ya kan. Setiap kita ada yang punya tanaman di rumah, ya kan, bahkan bunga itu bertumbuh dan berbunga mekar indah, kita senang pasti. Itulah hasil tuaian Bapak Ibu. Setiap kita senang kalau tuaian itu, ya. Yang dinanti-nantikan tuaian, janji Tuhan itu dinanti-nantikan setiap kita, ya. Tapi Bapak Ibu, di balik tadi sebuah tuaian yang luar biasa ada proses yang panjang, ya. Ada sebuah kesetiaan yang harus ditanam hari demi hari, ya. Di dalam proses menanam sampai ke penuaian itu ada proses yang harus dilewati, ada tantangan-tantangan. Ada pergumulan-pergumulan yang harus dilewati setiap kita. Setiap air mata, pengorbanan, jerih lelah dalam menabur tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah, ya. Jangan putus asa di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Jangan undur di dalam kita hidup di dalam Tuhan. Karena apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, kita lakukan sekarang ini, nanti akan kita tuai kelak Bapak Ibu ya. Sukacita menuai adalah hasil dari kesetiaan dalam menabur Bapak Ibu ya. Itulah yang akan muncul dalam hidup kita. Ada sukacita yang melimpah-limpah. Seorang mahasiswa di dalam pergumulan hari-hari, di kuliahnya yang padat, di dalam tugas-tugasnya yang padat, di dalam membuat skripsi yang buat pusing, ya kan? Saya itu sama Pak Edi buat skripsi. Skripsi ditarget 1 bulan, ya Pak Edi. Kita itu mikir, waduh skripsi 1 bulan gimana caranya? Mas Bagus, skripsi Mas Bagus. Mas Bagus tukang buat skripsi Bapak Ibu. Jadi bisa pesan skripsi sama Mas Bagus, ya kan? Cepat itu. Dia punya Turnitin masalahnya, ya Mas Bagus. Ya. Jadi ada proses yang panjang untuk nanti sampai akhirnya adalah wisuda. Ya, wisuda adalah sukacita Bapak Ibu, ya kan? Semua anak kuliah mengharapkan wisuda tentunya kan? Ada yang nggak pengen wisuda? Pengen kuliah terus? Nggak ada. Saya ingin wisuda adalah hasil daripada kerja keras Bapak Ibu. Ya. Hasil bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga jiwa-jiwa yang menemukan karakter. Jiwa-jiwa yang dimenangkan, karakter yang diubahkan, dan kehidupan yang menjadi kesaksian Bapak Ibu. Kita mengerjakan
pelayanan di Semarang Barat ini bukan hanya berkat rohani yang akan kita terima, tapi kita juga akan melihat orang-orang yang menerima Kristus, orang-orang yang diberkati dengan setiap kesaksian kita. Ya, mereka yang membutuhkan akan kemerdekaan, mereka yang membutuhkan dari mereka yang dilepaskan dari berbagai belenggu karena kita yang mendoakan mereka. Itu akan terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Karena firman Tuhan di Mazmur 26 ayat 5 dan 6 adalah orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai Bapak Ibu ya. Setiap kita ketika melakukannya dengan benar, kita benar-benar sungguh-sungguh menabur waktu kita, menabur uang kita, menabur seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ada sukacita yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Jadi jangan lelah, jangan takut untuk menabur, kerjakan terus, tabur apa yang dapat kita kerjakan. Ya, tabur perkataan firman kepada sekeliling kita, tabur doa-doa kita kepada lingkungan kita. Suatu saat Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas tempat ini, dan kegerakan pasti terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Saya yakin itu Semarang Barat semakin luar biasa, bertumbuh dengan luar biasa, bertambah jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memimpin kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan atas hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Di dalam segala waktu kami, di dalam segala kegiatan kami Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami ini kepada-Mu Tuhan untuk Kau pakai, untuk Kau bawa lebih lagi Tuhan melayani-Mu. Kami memberikan persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Kami taburkan waktu kami, taburkan uang kami, taburkan apa yang kami miliki, hidup kami ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya kelak akan terjadi sesuatu yang besar, kegerakan yang besar terjadi atas tempat ini. Saya yakin Tuhan, umat-Mu akan Kau bawa lebih lagi Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, Kau punya rencana yang besar atas umat-Mu di tempat ini. Kau punya kerinduan yang besar atas umat-Mu di tempat ini. Umat yang bertumbuh, umat yang dewasa Tuhan. Umat yang mau mengambil bagian untuk kegerakan di Semarang Barat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih atas firman yang telah sampaikan Tuhan. Engkau urapi setiap kami dan Kau jagai hati kami tetap ada di dalam rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, merasa diberkati. Amin ya. Terima kasih Pak At untuk pelayanan firman hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk kita menabur dan jangan lelah untuk memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita akan siapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Boleh selalu mengingatkan kepada kami Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, mungkin kami terbatas Tuhan, tapi kami tetap akan terus berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak At yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah pelayanan firman yang disampaikan boleh membuat kami semakin hari, boleh semakin mengenal-Mu Tuhan. Berkati keluarga Pak At dan keluarga Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, sehingga berkat-berkat Tuhan juga akan dicurahkan melalui keluarga ini. Dan bila keluarga ini boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati orang-orang yang berada di sekitarnya Tuhan. Berkati juga untuk anak-anaknya Tuhan yang sedang studi dan kuliah. Tangan Tuhan akan tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum
Kita mulai, kita akan ada yang memberikan bisa melalui transfer BCA dengan nomor rekening 4091 755 dan 755. Mari yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan kami undang ke depan. Kita akan iringi dengan lagu Jangan Lelah. Yes. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yes, Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yang sudah bisa memberikan persembahan, kita udah bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu. Bekerja bersamamu Tuhan, Ya, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakanlah nama bergelombang, bukan tanah yang berubah, menjadi siang baru di atas dasar iman. Katakanlah nama bergelombang, bukan tanah yang berubah, menjadi siang baru di atas dasar iman. Menjadi siang baru, menjadi siang baru, menjadi siang baru di atas dasar iman. Jangan lelah. Baik Bapak Ibu, dipersilakan duduk terlebih dahulu. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Dengan segala sesuatu yang boleh kita lihat, berita-berita yang beredar, segala pergerakan-pergerakan yang terjadi, kita mau bawa hati kita, berdoa atas bangsa kita, atas pemimpin-pemimpin yang dipilih untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang mungkin menyuarakan aspirasinya secara berlebihan ataupun menyuarakan isi hatinya, biar mereka selalu dalam lindungan. Mereka diberikan hikmat dalam memberikan aspirasinya. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih diberikan hikmat, kebijaksanaan. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi Indonesia Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu penuh dengan damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan Yesus. Yes Tuhan, segala yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Bapa yang terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Segala hal yang diperjuangkan Tuhan Yesus oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya Tuhan Yesus, mau kami teruskan Bapa semangat-semangat itu untuk bangsa ini Tuhan Yesus, dengan keragaman suku dan budaya atas bangsa ini Tuhan Yesus. Oh kami pakai Bapa untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan, untuk menjadi bagian agen-agen perubahan itu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, segala polemik yang ada Tuhan Yesus, kami mau terus melihat bahwa Engkau turun campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa bangsa kami Yesus dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Perisai-Mu Tuhan, malaikat-malaikat-Mu Bapa menjagai bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan. Yes Tuhan, sekaranglah waktunya, sekarang
Kau lawas segala pertentangan-pertentangan yang ada Tuhan, argumen-argumen yang ada Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Bapa yang ada atas bangsa kami Tuhan. Bangsa-Mu curahkan Tuhan, Tuhan hujan keselamatan ya Bapa. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Sekali lagi kita mau katakan sekarang Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya lawatan-Mu terjadi atas bangsa Indonesia Kau Tuhan. lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa-Mu. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan kemenangan daripada Tuhan. Selamatkan bangsa-Mu, lebih lagi curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, hidup yang baru Tuhan, bangsa yang dipulihkan Tuhan, itu yang terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa-Mu, selamatkan bangsa-Mu Tuhan, selamatkan bangsa, lebih lagi katakan selamatkan, selamatkan bangsa-Mu. Oh ya Tuhan, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan doa kita bagi bangsa kita, bagi negeri kita Indonesia. Yes Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan yang memenangkan Indonesia Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan, Kau penuhi Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang bekerja. Ya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Oh ya Bapa, ya Tuhan, mari kita bawa doa-doa kita bagi bangsa kita, bagi setiap daerah-daerah yang ada, ya Tuhan. Matamu tertuju pada setiap pelosok-pelosok bangsa ini Tuhan Yesus, atas setiap kabupaten, atas setiap kota, provinsi Tuhan. Matamu Bapa yang boleh terus tertuju atas bangsa ini Tuhan. Yes Tuhan Yesus, yes Tuhan. Ya Bapa, Bapa kami Tuhan, sebagai pendoa-pendoa-Mu Tuhan Yesus. Yes Tuhan.
dalam doa kita siang hari ini bagi bangsa kita. Setelah 80 tahun bangsa Indonesia ini ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja lebih lagi atas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang boleh terus lawat Bapak bangsa ini Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, kami berdoa. Saya persilahkan Bapak itu untuk berdoa secara pribadi atas bangsa kita. Mari kita seru-serukan belas kasihan Bapak atas bangsa kita. Sekarang Yes Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami membawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Kami membawa bangsa kami Tuhan. Curahkanlah Tuhan anugerah-Mu Tuhan bagi bangsa yang kami kasih. Anugerah-Mu yang besar itu boleh tercurah Tuhan bagi bangsa kami. Belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Kau yang boleh ditinggikan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Namamu Tuhan. Namamu itu boleh Tuhan ditinggikan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Di mana anugerah pertobatan itu boleh dicurahkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Untuk kerusuhan-kerusuhan yang boleh terjadi di hari-hari terakhir ini. Tuhan Kau melawat mereka Tuhan. Selamatkanlah mereka Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu besar bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Turunlah sialam-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Turunlah sialam-Mu bagi mereka para pendemo-pendemo Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, setiap tuntutan-tuntutan yang dinaikkan para demonstran, Tuhan Kau yang boleh bekerja, menggerakkan hati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya terjadi perubahan, terjadi pergerakan Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang berdoa, banyak anak-anak-Mu yang membawa gereja-gereja-Mu berdoa bagi bangsa ini. Mari Tuhan Kau melihat bukan cuma satu orang Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, ketika Kau menggulungkan Sodom dan Gomora, Kau begitu memperhitungkan orang-orang yang berdoa bagi bangsanya. Karena itu kami berdoa Tuhan pagi hari ini, kami lebih dari satu orang Tuhan. Kami minta anugerah belas kasihan-Mu itu turun Tuhan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau deklarasikan bangsa kami sembuh, bangsa kami boleh sehat, bangsa kami boleh damai, bangsa kami boleh bertumbuh, bangsa kami menuju menjadi lebih baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, apa yang jahat itu boleh dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami membungkam setiap pekerjaan-pekerjaan jahat atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Setiap kerusakan-kerusakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menghancurkannya di dalam nama Yesus. Dengan pertobatan-pertobatan itu boleh terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan, kami tahu bukan menjadi suatu kebetulan kami menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Bagian kami berdoa, bagian kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau yang menggerakkan hati para pemimpin-pemimpin
kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang membongkar setiap apa yang tidak baik. Di dalam nama Yesus Engkau menggantikannya menjadi apa yang baik. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu boleh ada Tuhan, dilahirkan Tuhan di bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, bahwa setiap gerejamu itu terbuka, matanya melihat, telinganya mendengar, dan berdoa bergerak Tuhan bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berkatakan shalom Tuhan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Tuhan, apa yang kami ikatkan di bumi ini boleh terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini boleh terlepas di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan, tidak ada lagi pertikaian antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan aparat, semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, ya Bapak. Saya undang Pak Edi boleh memimpin dalam doa syafaat dan doa berkat. Nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau terakhir hari-hari ini kita melihat kondisi bangsa kita yang mulai tidak baik-baik saja, kita sebagai gereja Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa memberkati bangsa dan negeri kita. Biarlah shalom dan damai sejahtera memenuhi setiap masyarakat Indonesia. Bahkan saudara-saudara kita yang sedang demo, biarlah shalom dan hati yang damai sejahtera boleh ditaruhkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka menyampaikan aspirasi, mereka tidak melakukan dengan anarkis. Mari kita angkat tangan kita mohonkan kepada Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari terakhir kami melihat kondisi bangsa kami Indonesia yang sangat mencekam Tuhan. Banyak terjadi demo di mana-mana Tuhan. Dan banyak gedung-gedung DPR yang dibakar Tuhan. Mari siang hari ini Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa dan negeri kami. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, taruhkan shalom-Mu kepada setiap orang-orang yang ikut demo Tuhan. Supaya mereka tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tetapi biarlah mereka boleh menyampaikan aspirasinya dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Tidak sampai membakar, tidak sampai menjarah Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mintakan kemurahan-Mu atas bangsa dan negeri kami. Ketika ini terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang besar atas negeri kami Indonesia Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Yang terus melindungi bangsa dan negeri kami ini. Tuhan, malaikat Tuhan berjaga atas negeri kami. Malaikat Tuhan yang terus berjaga atas negeri kami. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah bangsa kami setelah kejadian ini dipulihkan kembali. Kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan kepada DPR, MPR Tuhan. Boleh terjadi Tuhan. Dan terjadi rekonsiliasi antara masyarakat dan pemerintah. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mereka nantinya bersama-sama membangun negeri kami Indonesia ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga negeri kami mengalami pemulihan, mengalami terobosan yang luar biasa Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bawa negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkati ketika engkau masuk dan keluar dari tempat ini. Dibuat berhasil apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini. Baik engkau bekerja, baik engkau kuliah sekolah, baik engkau pengusaha sedang mengerjakan usahamu.
Berkatilah engkau Tuhan. Tangan Tuhan terkadang atas engkau. Menyertai engkau. Membawa engkau naik dan bukan turun. Dan apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin.